Perkenalkan, nama saya Zulaka Effendi dari kelas Manajemen Proyek Teknologi Informasi B NRP 521410098. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Human Research Management. Project Human Research Management yaitu termasuk proses yang mengatur, mengelola, dan memimpin tim proyek. Proyek tim terdiri dari orang yang memberikan peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu proyek. Manfaat dari keterlibatan awal dan partisipasi anggota tim yaitu menambah keahlian mereka selama proses perencanaan dan memperkuat komitmen mereka. Kemudian ada Plan Human Research Management, yaitu proses yang berencana untuk mengatur dan memimpin tim proyek dengan mengidentifikasi dan mendokumentasi peran proyek, tanggung jawab dan keterampilan yang dibutuhkan, hubungan pelaporan, dan menciptakan rencana manajemen kepegawaian. Yaitu inputnya ada Project Management Plan, Activity Research Requirements, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Asset, kemudian toolsnya yaitu ada Organization Chart and Position Description, Networking, Organizational Theory, Expert Judgment, and Meeting. Kemudian ada outputnya yaitu Human Research Management Plan. Kemudian ada Chart and Position Description, yaitu Types of Roles and Responsibilities, yaitu hierarki, misalnya Organizational Breakdown Structure, yaitu OBS, yaitu yang mana OBS itu menampilkan hubungan organisasi dan kemudian menggunakan mereka untuk menugaskan pekerjaan untuk sumber daya dalam proyek, yaitu WBS. Kemudian ada metric, yaitu misalnya Responsibility Achievement Metric, yaitu biasanya disingkat RAM, yaitu ada Responsible, Accountable, and Console Effort, itu biasanya disingkat dalam RACI. Kemudian ada text oriented, yaitu membutuhkan deskripsi rinci yang dapat ditentukan dengan dalam format text oriented. Ini contoh-contohnya yaitu contoh Organization Chart, kemudian Responsible Chart, and Role Description. Kemudian ada Accurate Project Team, yaitu proses konfirmasi ketersediaan sumber daya manusia yang mendapatkan tim yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas proyek. Untuk memerlukan tim proyek akhir, prapenugasan adalah pemilihan anggota tim tertentu di muka. Kemudian akuisisi adalah untuk memperoleh sumber daya dari luar melalui menyewa konsultan and subkontrak. Kemudian ada multi kriteria analisis keputusan, yaitu untuk memilih anggota tim berdasarkan nomor faktor, ketersediaan, biaya, pengalaman, kemampuan, pengetahuan, kesetiaan sikap, dan lain-lain. Contohnya ada input, yaitu Human Research Management Plan, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Asset. Kemudian ada tools and tekniknya, yaitu Pre-Assessment, Negotiation, Acquisition, Virtual Teams, dan Multi-Criteria Decision Analysis. Kemudian ada outputnya, yaitu Project Staff Assessment, Research Calendar, dan Project Management Plan. Kemudian ada Accurate Project Team, yaitu ada pre-assessment, yaitu sumber daya yang ditugaskan untuk memajukan. Kemudian ada negotiation, yaitu untuk mendapatkan sumber daya dalam organisasi atau vendor eksternal, pemasok, kontraktor, dan lain, yaitu dalam situasi kontrak. Kemudian ada acquisition, yaitu mendapatkan atau menyewa dari sumber daya dari luar atau outsource. Kemudian ada virtual team, yaitu memikirkan kemungkinan yang dimiliki sekelompok orang yang sedikit atau tidak ada waktu yang dihabiskan untuk bertemu secara face to face. Kemudian ada develop project team, yaitu proses peningkatan kompetensi interaksi tim dan lingkungan tim secara keseluruhan untuk meningkatkan kinerja proyek, untuk menawarkan feedback, dukungan, melibatkan anggota tim, mengelola konflik, dan memfasilitasi kerjasama. Penilaian kinerja tim ini biasanya menilai kinerja tim secara keseluruhan versus penilaian kinerja proyek, yaitu kinerja individu.
Kemudian ada inputnya, yaitu Human Resource Management Plan, Project Staff Assignment, Research Calendar. Kemudian tools and tekniknya, yaitu ada interpersonal skill, training, team building activities, ground rules, collocation, recognition and rewards, and personal assessment tools. Kemudian outputnya yaitu team performance assessment, enterprise environmental factors updates. Kemudian ada motivation theories, yaitu dari Maslow hierarchy of need, yaitu orang bekerja untuk aktualisasi diri dalam berkontribusi dan menggunakan keterampilan mereka, yaitu ada self actualization, yaitu morality, creativity, spontaneity, acceptance, experience, purpose, meaning, and inner potential. Kemudian ada self-esteem, yaitu confidence, assessment, respect of others, the need to be unique individual. Kemudian ada love and belonging, yaitu friendship, family, intimacy, sense of connection. Kemudian ada safety and security, yaitu health, employment, property, family, and social stability. Kemudian ada psychological needs, yaitu breathing, food, water, shelter, and clothing, and sleep. Kemudian ada motivation theory dari McGregor X and Y theory. Teori X, yaitu karyawan malas dan menghindari pekerjaan, perlu insentif atau ancaman atau perlu pengawasan. Extrinsic motivation-nya, yaitu orang-orang bisa melakukan sesuatu untuk hadiah atau untuk menghindari hukuman. Kemudian teori Y, yaitu karyawan mungkin akan berambisius dan memotivasi diri untuk bekerja mengingat kondisi yang tepat. Intrinsic motivation, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan untuk kesenangan mereka sendiri. Kemudian ada motivation theory dari David McClelland theories. Orang-orang termotivasi oleh salah satu dari tiga kemampuan. Ada assessment atau NH, yaitu orang-orang ini harus diberikan proyek yang menantang tapi bisa dijangkau. Mereka biasanya suka pengakuan. Kemudian ada affiliation and affil, yaitu orang-orang ini bekerja dengan baik ketika bekerja sama dengan orang lain. Biasanya itu mereka meminta persetujuan daripada pengakuan. Kemudian ada power and power, yaitu orang-orang yang kebutuhan daya dan berorientasi sosial harus diizinkan untuk mengelola orang lain, dan orang-orang ini ingin mengatur dan mempengaruhi orang lain. Kemudian ada motivation theory dari Herzberg theory, yaitu ketidakpuasan kerja karena kurangnya faktor perseorangan, kepuasan kerja karena faktor motivasi. Kemudian yaitu ada Hegenen factors, yaitu working condition, salary, personal life, relationship at work, security, and status. Kemudian ada motivation factors, yaitu responsibility, self-actualization, professional ground, and recognition. Kemudian ada manajemen proyek tim, yaitu proses pelacakan kinerja anggota tim, memberikan umpan balik, menyelesaikan masalah, dan mengelola perubahan untuk mengoptimalkan kinerja proyek. Bila dikelola dengan baik, perbedaan pendapat dapat menyebabkan peningkatan kreativitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada inputnya, yaitu Human Resource Management Plan, Project Staff Assignment, Team Performance Assessment, Issue Log, dan Work Performance Report. Kemudian ada Organizational Process Asset. Kemudian toolsnya ada Observation and Conversion, Project Performance Appraisal, Conflict Management, Interpersonal Skill. Kemudian ada outputnya, yaitu Change Request, Project Management Plan Updates, Project Document Update, Enterprise Environmental Factor Updates, Organizational Process Asset Update.
Kemudian ada konflik manajemen. Nah, konflik manajemen ini teknik untuk menyelesaikan konflik. Adapun compromising, yaitu mencari solusi yang membawa beberapa derajat kepuasan kepada semua pihak. Kemudian ada forcing, yaitu mendorong sudut pandang seseorang dengan mengorbankan orang lain hanya dengan menawarkan solusi menang kalah. Kemudian ada collaborating, yaitu menggabungkan beberapa sudut pandang dan wawasan dari perspektif yang berbeda, menghasilkan konsensus dan komitmen. Kemudian ada withdrawing or avoiding, yaitu mundur dari situasi konflik actual atau potensial. Kemudian ada smoothing or accommodating, yaitu menekankan area kesepakatan daripada daerah perbedaan. Kemudian ada confronting and problem solving, yaitu memperlakukan konflik sebagai masalah yang harus dipecahkan dengan memeriksa alternatif, membutuhkan dan dalam memberi dan menerima sikap dalam dialog terbuka. Kemudian problem solvingnya yaitu hal yang penting untuk menyadari tentang masalah ini. Jika mereka tidak diselesaikan sepenuhnya, mereka hanya kembali lagi dan lagi. Proses pemecahan masalah memiliki langkah-langkah. Yang pertama itu menentukan penyebab masalah, kedua menganalisis masalah, ketiga mengidentifikasi solusi, keempat mengimplementasikan keputusan, kelima tinjau keputusan dan mengkonfirmasi bahwa masalah ini diselesaikan. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya tentang Human Resource Management.